Oke, yang pertama kita bahas dari letak dan luas benua Asia. Nah, secara astronomis, benua Asia itu terletak antara 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, berikut ini batas wilayah geografis dari benua Asia. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Laut Tengah, Laut Merah, dan terusan Suez. Nah, jadi ternyata mayoritas benua Asia itu berada di hemisfer utara dan sebagian kecil berada di hemisfer selatan, khususnya Indonesia. Secara keseluruhan, benua ini terletak di belahan bumi bagian timur. Yang kedua, kita bahas dari bentang alam yang ada di benua Asia. Nah, di sini dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, Asia Barat dari semenanjung Arab sampai semenanjung Sinai berupa padang pasir. Yang kedua, Asia Selatan didominasi oleh pegunungan Himalaya. Yang ketiga, Asia Timur terdiri atas dataran rendah dan muara sungai besar. Yang keempat, Asia Tengah berupa dataran tinggi dan berupa gurun. Yang kelima, Asia Utara terbentang dataran rendah Siberia. Yang keenam, Asia Tenggara berupa rangkaian pegunungan. Yang ketiga, kita bahas dari iklim yang ada di benua Asia. Nah, berdasarkan letak lintangnya sendiri bahwa benua Asia itu dilalui garis khatulistiwa 0 derajat di bagian tenggara Indonesia. Dan garis balik utara pada lintang 23,5 derajat lintang utara. Kondisi ini menyebabkan benua Asia itu memiliki variasi iklim. Yang pertama ada iklim monsun tropis. Nah, iklim monsun tropis ini dikenal juga sebagai iklim tropis basah atau iklim munson tropis dan pertukaran angin litoral. Nah, atau secara singkatnya, iklim muson tropis ini merupakan iklim di antara iklim basah atau iklim hutan hujan tropis dan iklim sabana tropis yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang kedua, iklim subtropis. Nah, iklim subtropis ini ialah iklim yang dimana negaranya itu memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, yang mana ini tuh terjadi di kawasan Asia Tengah dan Asia Timur. Yang ketiga ada iklim gurun yang terjadi di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Yang keempat, iklim dingin terjadi di kawasan Siberia, Asia Utara. Yang keempat, kita bahas dari sosial budaya di benua Asia. Asia itu memiliki banyak ragam etnis dan sebagian besar tergolong pada ras Mongoloid, yakni negara Cina, Jepang, Mongol, Tibet, dan lain-lain. Etnis terbanyak adalah Cina dan Jepang. Etnis lain adalah Melayu dari Asia Tenggara, Dravida dari Asia Selatan, dan kulit putih dari Asia Barat. Agama utama di Asia adalah Hindu, Islam, dan Buddha. Beberapa agama lain yakni agama Shinto yang dianut oleh masyarakat Jepang, Katolik Roma oleh masyarakat Filipina, dan Protestan. Bahasa yang dipergunakan di benua Asia antara lain bahasa Cina, Hindi, Arab, Rusia, dan Melayu. Beberapa bahasa di Asia dipengaruhi oleh bahasa asing akibat pendudukan bangsa asing seperti Inggris, Spanyol, dan Portugal. Yang kelima, kita bahas dari segi perekonomian di benua Asia. Nah, sebagian besar negara di wilayah benua Asia itu masih tergolong negara berkembang.
Perekonomiannya didominasi oleh kegiatan pertanian. Nah, hasil pertanian atau perkebunan utama di Asia antara lain ada padi, kelapa sawit, karet, kopi, teh, rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan. Pertambangan di wilayah Asia sangat potensial. Hasil tambang yang utama ada minyak, gas bumi, timah, dan batu bara. Pertambangan minyak ini terutama dihasilkan di wilayah Timur Tengah, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Nah, meskipun begitu, industri di Asia Tenggara telah berkembang secara pesat. Beberapa negara perintis industri yang berhasil ada negara Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura yang dijuluki negara industri maju. Yang terakhir, kita bahas karakteristik benua Asia. Karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan antara benua Asia dengan benua lain. Yang pertama, benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Yang kedua, terdapat pegunungan tertinggi di dunia, yaitu pegunungan Himalaya di negara Nepal. Yang ketiga, merupakan benua yang memiliki wilayah kepulauan terluas, yaitu Kepulauan Indonesia dan Filipina. Yang keempat, terdapat danau yang luas. Yang kelima, terdapat satu-satunya bangunan buatan manusia yang terpanjang di dunia, yaitu Tembok Besar Cina. Yang keenam, penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Yang ketujuh, benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dan yang terakhir merupakan tempat lahirnya agama-agama besar yang diakui dunia. Yang kedua ada benua Amerika. Benua Amerika pertama kali ditemukan oleh penjelajah dari Eropa bernama Christopher Columbus pada tahun 1492. Nah, benua Amerika itu merupakan benua dengan luas yang besar dan membentang dari bagian utara sampai selatan. Wilayahnya terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Yang pertama kita bahas dari letak, luas, dan batas benua Amerika. Amerika adalah benua terbesar kedua yang terletak di belahan bumi sebelah barat, yang secara astronomis terletak antara 80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan, dan 170 derajat bujur barat sampai 36 derajat bujur barat. Luas wilayah daratannya mencapai kurang lebih 41.825.581 km persegi, atau sekitar 28,1% dari seluruh luas wilayah daratan dunia. Dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, lalu sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya kita bahas dari bentang alam benua Amerika. Benua Amerika ini didominasi oleh barisan pegunungan yang memanjang dari Alaska di utara hingga ujung Amerika Selatan di selatan. Pegunungan yang utama adalah Rocky Mountains di wilayah Amerika Utara. Di daratan rendah yang terkenal, misalnya daratan rendah di sekitaran aliran sungai Mississippi di Amerika Utara, dan dataran rendah di sekitar aliran sungai Amazon di Amerika Selatan. Yang selanjutnya kita bahas dari segi iklim di benua Amerika. Nah, wilayah benua Amerika di sini bersifat meridian, sehingga menjadikan benua ini memiliki semua jenis iklim matahari. Yang pertama, ada iklim tropis yang terdapat di kawasan Amerika Selatan. Yang kedua, ada iklim subtropis yang terdapat di kawasan Amerika Serikat atau Amerika Utara, dan di Argentina atau Amerika Selatan. Yang ketiga, ada iklim dingin yang terdapat di bagian utara atau di Alaska, Amerika Serikat, dan Kanada.
Yang keempat, kita bahas dari sosial budaya di benua Amerika. Di bagian utara terdapat bangsa Indian dan Eskimo. Bagian selatan dihuni bangsa Inka dan beberapa suku menghuni wilayah tengah. Setelah kedatangan bangsa Eropa dan migrasi dari bangsa Asia atau ras Mongoloid, penduduk benua ini makin beragam ras, juga bahasa dan agamanya. Sebagian besar penduduk Amerika adalah pemeluk Katolik Roma, terutama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, di wilayah bagian utara adalah pemeluk Kristen Protestan. Bahasa yang digunakan secara resmi adalah bahasa Inggris dan Perancis. Namun, beberapa bahasa lain juga dapat dijumpai, seperti bahasa Spanyol dan Italia. Yang kelima, kita bahas dari perekonomian di benua Amerika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara di Amerika Utara itu sudah tergolong maju. Kegiatan industri dan perdagangan menjadi penopang penting dalam perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Nah, dalam kegiatan agraris pun, kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, konsep dan peralatan modern telah diterapkan. Sehingga kegiatan dan pengolahannya juga sangat berperan penting. Yang terakhir, kita bahas dari karakteristik benua Amerika. Nah, karakteristik benua Amerika yang membedakan dengan benua-benua lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat deretan pegunungan yang besar. Yang kedua, memiliki semua jenis iklim. Yang ketiga, terdapat air terjun tertinggi di dunia. Yang keempat, terdapat dataran rendah dengan hujan tropis. Yang kelima, memiliki 2 air terjun terbesar di dunia. Yang kelima, terdapat ngarai terbesar di dunia. Yang ketujuh, memiliki pusat industri perfilman terbesar di dunia yang terdapat di Hollywood. Yang ketiga, benua Eropa. Benua Eropa adalah semenanjung bagian barat benua Asia yang dibatasi oleh rangkaian pegunungan Ural. Secara geografis, Eropa sebenarnya bukanlah suatu benua. Namun, dari kemajuan budaya dan peranannya yang menonjol, maka Eropa dapat berdiri sendiri sebagai suatu kawasan benua. Letak dan luas benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa antara 34 derajat 51 lintang utara sampai 71 derajat 6 lintang utara dan 9 derajat 27 bujur barat sampai 66 derajat 20 bujur timur. Wilayah Eropa terbagi menjadi Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Eropa Barat. Batas-batas geografisnya adalah di sebelah utara Samudra Arktik, sebelah timur Pegunungan Ural, batas dengan Asia, Sungai Ural, dan Laut Kaspia. Sebelah selatan Pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, dan Laut Tengah. Sebelah barat Samudra Atlantik. Bentang alam benua Eropa. Wilayah Eropa memiliki topografi yang bervariasi, meliputi dataran tinggi di bagian utara dan barat laut, dataran rendah di bagian tengah hingga timur, dan wilayah pegunungan di bagian selatan dan barat daya. Iklim di benua Eropa. Eropa merupakan benua yang terletak di lintang tinggi, sehingga terletak di kawasan beriklim sedang hingga dingin. Bahkan, di wilayah bagian utara ada yang telah masuk ke lingkaran kutub utara. Keadaan tersebut menyebabkan Eropa mempunyai kondisi iklim sebagai berikut. Yang pertama, di bagian pantai barat Eropa dipengaruhi iklim laut dari Samudra Atlantik. Arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai di daerah tersebut tidak membeku. Yang kedua, di bagian tengah terjadi peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinen yang kering. Yang ketiga, di bagian selatan dipengaruhi iklim laut Mediterania dan angin dari kawasan gurun. Yang keempat, di bagian utara dipengaruhi iklim
kutub yang dingin. Kondisi sosial benua Eropa. Eropa termasuk benua terpadat kedua setelah benua Asia, yang mana jumlah penduduknya mencapai lebih dari 727 juta jiwa. Meskipun mayoritas penduduknya berkulit putih, namun mereka dapat dibedakan atas beberapa etnik utama berikut. Yang pertama ada etnik Mediteran, yang kedua ada etnik Slavia, yang ketiga ada etnik Alpen, yang keempat ada etnik Nordik. Yang mana sebagian besar penduduk Eropa adalah pemeluk agama Kristen dan Katolik. Dalam kehidupannya, sistem pendidikan sangat diperhatikan. Eropa memiliki universitas-universitas tua yang bereputasi tinggi. Dalam dunia perdagangan, Eropa memegang peranan penting karena lebih dari separuh ekspor atau impor dunia berhubungan dengan negara-negara di Eropa. Perekonomian di benua Eropa. Perekonomian di kawasan Eropa berkembang pesat. Potensi penduduk maupun wilayahnya sangat mendukung berbagai kegiatan perekonomian seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan perindustrian. Yang terakhir, karakteristik benua Eropa. Benua Eropa memiliki karakteristik yang dapat membedakan dari benua-benua lain yang ada di muka bumi. Antara lain, yang pertama, benua Eropa memiliki banyak fjord di kawasan utara. Yang kedua, benua Eropa mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Yang ketiga, benua Eropa merupakan benua pertama yang telah menerapkan sistem mata uang tunggal. Yang keempat, benua Eropa dilalui garis bujur 0 derajat sebagai awal perhitungan waktu dunia. Yang kelima, benua Eropa terdapat wilayah rawa terluas. Yang keenam, benua Eropa memiliki 5 negara terkecil di dunia. Yang ketujuh, benua Eropa terdapat negara-negara pelopor kolonialisasi dan penjelajahan samudera. Yang kedelapan, benua Eropa memiliki pusat bahasa internasional. Yang kesembilan, benua Eropa memiliki bangunan-bangunan keajaiban dunia. Yang keempat, benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika adalah satu-satunya benua yang dilalui garis lintang 0 derajat, khatulistiwa, dan garis bujur 0 derajat. Wilayah benua ini terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Letak dan luas benua Afrika. Secara astronomis, benua ini terletak antara 37 derajat 21 lintang utara sampai 34 derajat 52 lintang selatan dan 17 derajat 32 bujur barat sampai 51 derajat 26 bujur timur. Bentang alam benua Afrika. Di bagian timur Afrika terdapat lembah retakan besar yang terbentuk oleh kegiatan vulkanik, serta akibat pergeseran kerak bumi. Iklim di benua Afrika. Kondisi fisik Afrika mempengaruhi variasi iklim yang terjadi. Di daerah pantai, iklimnya dipengaruhi oleh iklim laut. Di daerah 0 derajat terdapat iklim tropis yang basah. Sedangkan di bagian utara dan selatan mendapat pengaruh angin gurun, sehingga beriklim subtropis yang kering. Khusus di bagian utara sedikit terpengaruh iklim laut Mediteran. Sosial budaya benua Afrika. Saat ini penduduk Afrika mencapai lebih dari 861 juta jiwa, dengan populasi terbanyak adalah warga kulit hitam. Perekonomian benua Afrika. Karena pengaruh iklim, sebagian besar wilayah Afrika tergolong kering dan kurang potensial untuk dikerjakan. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengusahakan berbagai bidang terkait dengan tanah, yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan.
Industri yang dikembangkan karakteristik benua Afrika yang menjadi ciri khusus dari benua Afrika. Yang pertama merupakan benua dengan kawasan gurun pasir terluas di dunia. Yang kedua terdapat lembah retak besar yang terletak di Afrika bagian timur. Yang ketiga terdapat gunung api yang tertinggi di dunia. Yang keempat memiliki sungai-sungai yang panjang. Yang kelima mendapat julukan sebagai benua hitam. Yang kelima, benua Australia. Benua Australia mudah teridentifikasi karena letaknya menyendiri di belahan bumi selatan dan berdekatan dengan Indonesia. Letak, batas, dan luas benua Australia. Benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Secara astronomis berada pada posisi 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 bujur timur. Iklim serta flora dan fauna benua Australia. Berdasarkan letak lintangnya, seluruh Australia dikelompokkan ke dalam 3 daerah iklim sebagai berikut. Yang pertama, Australia bagian utara antara 10 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan, beriklim tropis. Yang kedua, Australia bagian selatan antara 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan, beriklim subtropis. Yang ketiga, Pulau Tasmania antara 40 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan, beriklim sedang. Keadaan alam benua Australia. Berdasarkan keadaan alamnya, benua Australia dibagi menjadi 5. Yang pertama, Australia bagian selatan. Daerahnya berupa dataran rendah membujur sepanjang pantai selatan Australia. Yang kedua, Australia bagian utara. Daerahnya mempunyai relief yang agak kasar berupa dataran tinggi dan pegunungan. Yang ketiga, Australia bagian barat. Daerah ini umumnya kering dan tandus. Yang kelima, Australia bagian timur. Daerahnya berbentuk pegunungan dengan dataran tinggi yang membentang sepanjang pantai timur dengan arah utara-selatan. Yang kelima, Australia bagian tengah. Daerahnya terdiri atas dataran rendah yang terbentang sampai ke pantai selatan.